Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Ramu. Kali ini Mas Ramu akan bercerita tentang series pendakian Gunung K2. Ini Gunung Kendil dan Gunung Kelir. Kita akan tektok di dua gunung yang katanya dulunya ini satu gunung, ya ini satu gunung, terus ini meledos meninggalkan lubang yang besar, menyisakan dua puncak Kelir dan puncak Kendil. Jadi kita tektok sehari dua jalur ini. Yang pertama kita ke Kendil dulu. Untuk cerita kali ini kita motovlog dari, sebenarnya perjalanannya dari Semarang ke basecamp Kendil, cuman kan yang dari Semarang sampai pertigaan lingkar Ambarawa ini udah pernah. Jadi kita mulai dari ini pertigaan Jalan Pemuda atau pertigaan RSUD Ambarawa. Di sini ya sih lebih dikenal sebagai perempatan RSUD ya, di jalan lingkar Ambarawa ini. Jadi dari sini kita, ini kan jalan lingkar, kita perempatan belok kiri ke arah selatan atau ke arah Banyu Biru. Kemudian kita nyari makan untuk sarapan Bang Ipul, tapi ternyata nggak ada, di sepanjang jalan ini nggak ada. Akhirnya kita dapat makanan di sini, di sini di Pujasera ini. Ini bukan nggak ada sih, tapi masih banyak yang tutup karena kan kita ini berangkat jam 6 lebih dari Semarang. Akhirnya kita beli di Pujasera di sini. Dan kalau ini kan jalur mobil, kalau motor itu kemarin dilewatkan sini. Ini ke sini ke kiri, kemudian ini naik ke sini. Ya, naik ke sini, kemudian ketemu di sini ya. Kita sini naik, ketemu di sini, kemudian naik ke sini. Kalau mobil nanti terlalu sini ya. Ini jalannya cukup ekstrim ya. Untuk nanjak masih oke lah, kalau turun sangat ekstrim. Jadi pas pulangnya itu kita lewat jalur bawah sini. Dari sini kita ke sini, kemudian ke sini, nah lewat sini ternyata ketemu di sini ya. Ya di sini, kemudian di sini berpisah. Mr. Mahmud lurus, kita belok kiri menuju Kelir. Nanti di part 3 atau part 4 mungkin motovlognya, karena ini kan part motovlog dari perempatan RSUD Ambarawa sampai basecamp Kendil. Ini video realnya kita mulai dari perempatan RSUD, itu jalan lingkarnya di belakang itu. Kita udah ke arah selatan ini. Ini di depan itu gunungnya. Ini kita akan mencuri Jalan Pemuda dulu. Di depan ini Jalan Pemuda, atau ada yang juga menyebut Jalan Banyu Biru Raya. Ini juga jalur alternatif dari Ambarawa menuju Salatiga tanpa melewati jalur utama. Kalau jalur utama kan ke Bawen dulu baru ke Salatiga. Ini kebanyakan warungnya masih pada tutup, yang buka ya paling warung soto. Kalau warung nasi masih banyak yang tutup. Jadi ini kita nggak bisa ngebut, karena ini kita tengok-tengok sambil lihat warung, barangkali ada yang warung nasi yang bisa buat kita bungkus untuk bekal makan siang nanti. Jalannya ini halus, cenderung halus lah. Kalau dilihat dari garis-garisnya yang warna putih ini berarti jalan provinsi atau mungkin jalan kota Madya atau kota kabupaten, nggak tahu. Nah itu di depan
gunung yang akan kita daki. Gunung ini sudah bertahun-tahun membuat Mas Ramu penasaran sebenarnya, pengen mendaki, cuman nggak ada kesempatan atau belum ada kesempatan, belum ada waktu dan belum ada teman. Dan alhamdulillah ini akhirnya kesampaian, kita ada waktu dan ada teman, jadi bisa langsung gas. Kita masih ada di jalan Banyubiu Raya. Kalau di sebelah kiri yang hijau-hijau ini adalah area TNI, atau sekarang berarti kita udah masuk jalan Wijaya Kusuma ya. Ini tuh area ini apa, Yonjipur 4. Yonjipur tuh berarti apa artinya? Kalau menurut Google, Yonjipur itu singkatan dari Batalion Zeni Tempur. Ini satuan bantuan tempur di bawah TNI AD yang memiliki tugas khusus dalam bidang konstruksi, demolisi, penghancuran, penyamaran hingga penyeberangan militer. Oh, berarti dia itu kayak semak. Nah, ini kita nemu apa istilahnya? Pujasera ya. Itu ada kayak makanan yang biasa buka pagi-pagi, isinya jajanan. Nah, ini jajanannya. Ada macam-macam ini. Biasanya juga ada nasi, tapi kok ini nggak kelihatan nasinya di mana. Kita skip aja kegiatan belanja sarapan tadi, kita lanjut jalan lagi. Ini kita sekarang melewati jalan durian. Kalau motor lewat sini, kalau mobil itu ternyata diluruskan tadi. Ini kan kita belok kiri. Kalau mobil itu di perempatan warung tadi lurus. Ini sekarang kita ada di jalan durian. Sebelah kanan ini kebun, posisi gunungnya di sebelah kanan. Sebelah kiri itu masih komplek Yon apa tadi? Batalion Bantuan Tempur, Yonjapur ya. Nah, ini banyak polisi itu di sini lah ini. Jadi enggak, dan polisinya tuh nggak kelihatan, nggak ada warnanya. Jadi kalau kita ngebut tuh tahu-tahu kita nggak akan ngetril. Dan di kanan kiri sekarang ini komplek tentara ya, tentara TNI AD Yonjipur tadi. Pusdik Binmas Polri. Sekarang kita masuk Yona Polri sebelah kiri. Dan kalau sesuai peta itu di depan ada gang, kita disuruh belok kanan. Dan nggak ada nama jalannya ternyata ya. Nah, ini kita akan kanan ini.
nggak ada namanya, tapi ini kita lihat masuknya area apa yang namanya, daerah Ngorok ya, daerah Ngorok. Tadi apa, dusun Ngorok, kecamatan Kebondowo, desa Kebondowo, kecamatan Banyu Biru, Kabupaten Semarang. Ini kita masuk perkampungan Ngorok. Sebelum nanti kita akan masuk kawasan hutan di depan. Sebelah kiri ini kelihatannya tadi makam, ini tempat parkirnya yang lapangan itu. Ada ini ya, taman kanan kiri ya. Jalannya sekarang jalan cor. Kalau mobil lewat sini ya pas, tapi nggak bisa papasan ya. Ini cuma cukup buat satu mobil. Jadi kalau papasan ya agak sedikit pas-pas. Ini ada gerbang keris tadi ya. Bukan gerbang sih, kayak pembatas wilayah, tapi dia pakai keris. Berarti ini kita sudah pindah desa mungkin ya, coba kita cek dulu. Berarti ternyata tadi itu namanya Gapura Keris. Sekarang kita masuk wilayah Jerakah atau dusun Jerakah, desa Kebondowo, kecamatannya masih sama sih, kecamatan Banyu Biru, Kabupaten Semarang. Itu udah beda dusun dan beda desa ya. Jalannya terus nanjak ini sampai Kendil nanti kalau dilihat dari konturnya, dan tanjakannya ini kok semakin ekstrim. Untung Mas Ramu memutuskan naik motor atau bonceng motor. Kalau naik mobil agak repot ini area sini. Ini sekarang kita masuk pemukiman Jerakahnya. Ini ada pertigaan, nggak tahu, ini kita lurus dulu. Dan Mas Ramu lupa dengan petanya, akan lihat peta dulu ke arah mana, ke lurus ini atau ke kanan tadi. Kita duduk dulu sambil lihat peta. Jadi kalau keris tadi itu batas dusunnya, sekarang kita masuk pemukiman Jerakahnya ya. Kita istirahat sejenak, lihat peta. Ternyata di sini nggak ada sinyal. Mas Ramu cuman berharap ada sinyal, agak susah. Harusnya nanya ibu-ibu itu sih. Ini akhirnya Mas Ramu main feeling, jadi kita akan ke atas atau ke kanan kalau dari bawah tadi ya. Kita akan balik dulu sebelum naik ke kiri. Kita pamit sama ibunya yang duduk di bawah. Nah ini kita akan mulai nanjak lagi, kita masuk pemukiman dusun Jerakah sekarang.
kita ketemu tikungan tajam, pertigaan kita harus ke kiri. Kalau mobil itu dilewatkan jalan ini yang dari bawah ke kanan tadi. Jadi karena kita motor, kita dilewatkan jalan yang barusan kita lewati, mungkin lebih pendek. Tapi kalau mobil itu dari jalan ini ke bawah lurus. Ini Mas Ramo disuruh jalan sampai sini karena motornya Bang Saiful ini kikuk pas tikungan tajam tadi. Bukan masalah nggak kuat sih, sebenarnya kuat, cuman dia ini agak kikuk karena kan tasnya nggak bisa ditaruh di belakang, harus taruh di depan, dan tasnya itu mengganggu setir ya, jadi agak riskan kalau tikungan tajam dan naik seperti tadi. Jadi Mas Ramo disuruh turun jalan kaki sebentar sampai motornya itu dapat posisi yang enak buat boncengan. Dan ini nggak ada nama jalannya, ini kanan kiri hutan kopi. Jadi hutannya udah dibabat ganti kebun kopi, tanaman-tanaman besarnya tinggal dikit. Dan ini jalannya masih nanjak terus. Di sebelah kanan nampak punggungan Gunung Kelir atau Puncak Kelir ya. Cuman kalau di video ini nggak terlalu jelas, nah itu yang sebelah kanan itu yang kayak gunung warna biru muda tadi. Ini kanan kiri full kopi terus diselingi tanaman apa ini? Kelihatannya juga tanaman kayak lamtoro atau mungkin kayu-kayu mahoni gitu. Jalannya masih sempit, satu mobil saja, ini nggak bisa papasan kalau naik mobil ketemu mobil. Sekarang kita masuk di pemukiman. Ini kita masuk di Dusun Puwono, Desa Kemambang, masih di Kecamatan Banyu-Biru. Dan sekarang udah beda desa dengan pemukiman yang di bawah tadi ya. Sekarang udah masuk Desa Puwono, Dusun Puwono, desanya Kemambang. Tadi kan Dusun Jerakah. Dan sekarang kita sudah meninggalkan Dusun Puwono, sekarang udah masuk kawasan hijau lagi. Kalau di peta sih udah mau nyampe, nanti di depan itu ada belokan ke kanan, kemudian ke kanan lagi, terus naik dikit udah nyampe base campnya. Kita lihat, nah ini ada jalan ke kanan, jalannya sekarang ganti cornya udah pecah-pecah ini, dan kita ke kanan lagi. Kalau ke kiri itu ke arah Kopeng kelihatannya. Tinggal sekitar 100 meter, 150 meter kita masih naik sih sebenarnya. Tapi ini kalau dilihat dari YouTube-nya siapa itu, dia naik mobilnya lewat sini ya. Nah itu gunungnya itu sebelah kiri yang ada puncaknya. Nah ini sebelah kiri ini parkiran mobil, kita akan ke parkiran motor yang di depan.
Dan inilah parkiran motornya. Kita udah nyampe di start pendakian Gunung Kendil. Ini Mas Ramu mau nyari toilet dulu. Ini tadi kita berangkat itu dari jalan sana sini. Ini ada parkir mobilnya, ada lapangan buat parkir mobil, bisa muat ya 10 mobil lebih lah. Ada rombongan pramuka dari Sudirman, Sembarawa. Sebenarnya ada toiletnya, bayar 2000, toilet WC, cuman sayangnya kotor. Itu bawah ada rumah apa kandang. Tadi dari sana itu jalan motornya, kita motor lewat situ terus ke arah depan ini, dan motor masih naik. Kalau mobil kan belok sini ke lapangan ini, kalau motor itu nah ini dari sini ke atas sana, itu di depan Gunung Kelir. Nanti kita akan ke sana setelah turun dari Kendil ini. Kita udah di penghujung cerita kali ini, cerita motovlog dari Jalan Lingkar Ambarawa menuju basecamp Kendil. Dan kita sekarang naik lagi menuju parkiran motor tadi, sebelum nanti kita akan mendaki Gunung Kendil. Ini kita masih nunggu Bang Ilham datang. Jadi ini tadi Bang Ipul sempat sarapan, ini Mas Ramu nyari tempat pipis. Dan kita tutup cerita kali ini sampai di sini dulu, sampai bertemu kembali di kelanjutan series pendakian Gunung K2 Kendil Kelir di part setelah ini ya. Sampai bertemu kembali di cerita Mas Ramu yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.